Shalom, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua ada dalam damai sejahtera, amin. Baik, sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, terlebih dahulu kita dengarkan firman Sopar, sikap kita dalam posisi berdoa. Yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sungguh bersyukur pada saat ini Tuhan, karena Engkau telah mengantarkan kehidupan kami sampai saat ini tidak ada dalam kekurangan apapun. Bapa, sebentar lagi Tuhan dalam ibadah, doa dan puasa kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyembah Engkau. Begitu juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya dalam ibadah kami sebentar lagi kami lakukan, Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang ambil bagian hari ini. Tim peniup Sopar, singer, pemusik, semuanya Tuhan. Begitu juga pembawa firman pada hari ini. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya anak-anak-Mu ini bisa bekerja, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tutup bungkus semua keluarga kami, bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Semuanya aman, tidak ada serangan-serangan kuasa kegelapan saat kami memuji, menyembah, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Begitu juga alat-alat yang kami pakai Tuhan, baik handphone, begitu juga alat-alat elektronik yang lain. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya semua aman, bisa terkendali dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, doa dan puasa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami datang kepadamu melalui anak-Mu yang telah rela berkorban mati di kayu salib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia.
Haleluya. Amin. Baik, kami undang mari kita semua bangkit berdiri. Iya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik. Amin. Iya, dengan semangat kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berulang waktu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dia selalu baik bagi kita, amin. Sekalipun kita selalu berbuat yang tidak baik. Iya. Untuk itu mari kembali dengan semangat kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu berulang waktu bagiku. Oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh amat baik, yeah, yeah, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Aman, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita mau tunduk di bawah kaki Yesus, menjadi penyembah yang benar di hadapannya. Mari saudaraku, kita menaikkan pujian ini, tanda ucapan syukur kita. Haleluya. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertanda di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertanda di atas pujian. Ku angkat hatiku
Allah yang bertata di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau Allah yang hadir pada saat ini bersama dengan kami. Engkau Allah yang sedang melawan dan menjamah kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika hati kami tertuju kepadamu, saat ini juga yang bimbang sudah diteguhkan di dalam nama Yesus. Yang luka batin Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu. Yang miskin diperkaya dan yang kaya menjadi saluran berkat. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan yang luka batin Engkau membalut dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa Sorgawi. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Karena kami datang hanya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, mari semua kita yang sudah diurapi Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana kami masih dapat bersekutu, beribadah, doa dan puasa di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, sebentar kami menaikkan doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Suci kuduskanlah hati kami, sehingga setiap doa-doa yang ingin kami katakan dapat berkenaan di hadapan-Mu. Pada saat ini kami berdoa ya Bapa, terkhususnya untuk generasi muda kami. Berikanlah generasi muda kami roh takut akan Engkau, sehingga Bapa, para generasi muda kami dapat Engkau pakai sebagai alat-Mu. Generasi muda kami berguna bagi nusa dan bangsa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kesatuan antar gereja. Kami percaya ya Bapa, kasih-Mu selalu ada untuk setiap gereja kami. Sebab Bapa, dari gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kiranya Bapa, Engkau memberikan kepada anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Bapa, tempat-tempat pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk para hamba-Mu misionaris ya Bapa, dimanapun mereka ditempatkan, tambah-tambahkan kepada mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka Bapa kesehatan. Biarlah Bapa ketika mereka menjalankan tugas-tugasnya, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, sebab kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam saudaraku, kembali bertemu dengan saya Pendeta Kasna Barus di dalam Yayasan Sola Gracia dalam pelayanan hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kuat kuasa Tuhan yang senantiasa menopang kami di dalam urapan Roh Kudus, sehingga kami mampu menjalani hidup kami di dalam terang kemuliaan-Mu. Bapa di dalam sorga, berkati kami bersama dengan saudara-saudara kami dalam masa pandemi di mana masih ada COVID-19 varian baru Omikron. Kami menjaga kesehatan kami, memakai masker, bahkan berjaga-jaga selalu dalam hidup kami, karena hidup kami berharga dan kami juga menghargai kehidupan kami dan kehidupan orang lain, karena Tuhanlah yang punya kehidupan kami. Jaga dan kawal kami Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat
6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, sampai di sini firman Tuhan. Saudara, seringkali kita dengar di dalam firman Tuhan bahwa ketinggian hati itu mendahului kehancuran di dalam hidup. Jadi tema kita hari ini adalah rendah hati, ya, humble. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang berpendapat kalau rendah hati itu sama dengan rendah diri. Beda. Rendah hati bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita menyerah. Rendah hati itu di mana kita tidak memakai cara-cara duniawi untuk mengalahkan orang lain atau meninggikan diri kita, tetapi kita tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena salah satu buah Roh Kudus adalah rendah hati. Orang yang rendah hati itu biasanya dia sehat, dia tidak sakit, saudara, tidak ditekan oleh emosi yang sangat menghancurkan bahkan menenggelamkan hidupnya. Makanya masa Petrus ini berkata bagi orang-orang Kristen yang berdiaspora, yang mengalami tekanan, yang mengalami banyak pergumulan, salah satu mengalahkan pergumulan itu adalah dengan rendah hati. Bagaimana kita bisa merendahkan hati, saudara? Sedangkan kita sering sekali ya dilawan oleh musuh kita atau dihancurkan oleh musuh kita. Salah satu rendah hati ini adalah Petrus mengajarkan kita dengan bersyukur. Dia berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan ya, karena Dia menganggap aku setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan, salah satu faedahnya rendah hati adalah menaklukkan ego kita di bawah otoritas Tuhan. Ya, menaklukkan keinginan-keinginan daging kita di bawah pimpinan Tuhan, atau di bawah kendali Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, atau menempatkan seluruh kehidupan kita di bawah kuasa Tuhan. Nah, kalau kita taklukkan hidup kita di bawah pimpinan Tuhan, kita tidak stres ketika orang lain membuli kita, ketika orang lain merendahkan kita, karena kita tahu harga diri kita tidak ditentukan oleh perkataan oleh manusia, tapi harga diri kita sangat ditentukan oleh apa kata firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 4. Oleh sebab engkau berharga di mataku, agung dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi harga diri kita tidak ditentukan oleh berapa banyak mobil kita, atau rumah kita, atau tanah kita yang luas, atau kebun sawit kita yang luas, atau kita memiliki investasi di bank yang begitu banyak, atau harta yang begitu banyak, sehingga berarti mungkin 10 keturunan pun cukup persediaan kita, saudara. Bukan harga diri kita ditentukan oleh manusia, tapi harga diri kita ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, kita berkomitmen mengejar hidup yang rendah hati. Dalam arti mati terhadap keinginan diri sendiri. Ya. Banyak orang gila hormat, banyak orang ingin nomor satu, bahkan memposisikan diri sebagai tuan yang pantas dihormati, ingin sekali dipuji, ingin sekali di depan, ya. Superioritasnya itu sangat-sangat tinggi, maunya dia selalu muncul, ya. Sehingga pada saat dia terpilih menjadi hamba Tuhan, dia rajin. Tapi begitu dia tidak terpilih lagi menjadi hamba Tuhan,
wah kelihatan belangnya, dia tidak datang lagi ke gereja. Iya, Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ini orang yang menempatkan dirinya sebagai orang yang sangat berempati, merasakan sukacita, bahkan merasakan duka cita orang lain. Ini orang yang humble, orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu diberkati. Seperti air itu tidak mengalir ke perbukitan, dia mengalir ke lembah-lembah. Dia mengalir kepada tanah yang lebih rendah, saudara. Air tidak akan mengalir ke atas pegunungan. Berkat Tuhan tidak akan mengalir kepada orang yang tinggi hati. Seakan-akan dia tidak perlu bantuan orang lain lagi. Makanya Paulus katakan di sini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang merendahkan dirinya di bawah tangan Tuhan yang kuat, berarti pada saat kita merendahkan hati, mengosongkan hati, di situ kita dikuatkan Tuhan, di situ kita diproteksi Tuhan, di situ kita dijaga Tuhan, dikawal Tuhan dengan tangannya yang kuat. Ya, supaya saatnya kamu ditinggikan. Ya. Jangan kita merendahkan hati itu bukan motivasi di luar Tuhan. Jangan motivasi pribadi. Jangan menjadi rendah hati yang palsu. Jangan menjadi rendah hati yang seolah-olah rendah hati untuk mendapatkan sesuatu. Ibaratnya kalau lewat pejabat kita rendah hati. Nah, bagi saya itu kita senyum, kita tunduk kepala, ya, itu hanya rendah hati budaya, menyenangkan, ya, seolah-olah kita senyum. Nah, bukan, saudara, bukan rendah hati yang palsu. Ya. Orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan yang mengendalikan hidupnya, berarti kita rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena kita tahu ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita, lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu tangan Tuhan yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan dikatakan supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktunya kita ditinggikan. Ada waktu yang terbaik. Jangan coba-coba kita curi start. Atau jangan coba-coba kita merasa Tuhan itu terlalu lama meninggikan kita, sehingga kita cari jalan pintas. Kita cari jalan tol, kita cari jalan alternatif. Jangan. Ikuti jalan Tuhan. Ikuti apa kata Tuhan bagi kita. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang merendahkan hati, luar biasa. Maria, ketika disampaikan kepadanya firman oleh malaikat bahwa engkau akan mengandung, jadilah bagiku seperti yang Tuhan katakan. Dia rendah hati. Dia tidak malu lagi. Nah, ketika Tuhan mengutus Nabi Yesaya, siapakah yang akan kuutus? Maka dia berkata, ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Ini orang yang sigap, bersiap untuk menerima panggilan Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang mengurus. Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang mengurus. Dia tahu tidak ada jalan buntu di hadapan Tuhan. Kalau ada jalan buntu di hadapan manusia, Tuhan yang bantu. Ya. Jadi sabar kita menanti, sabar kita menunggu dengan rendah hati. Saudara,
saya teringat bagaimana satu ilustrasi. Pada saat itu ada seorang yang miskin tinggal di desa, lalu dia memiliki kuda. Kudanya ini sangat cantik, bagus, dan kudanya ini sangat terpelihara dengan baik. Layaknya kudanya ini dijual menurut ukuran orang lain. Tapi pada saat dia mau ada orang lain menawar kudanya dengan harga yang sangat mahal, berkisar 1 miliar hitungan uang rupiah, dia tidak mau. Dan orang lain berkata, wah ini tinggi hati si Anu, masa dia kehidupannya yang sederhana dia tidak mau menjual itu kuda. Apa yang terjadi? Tunggu seminggu lagi, kudanya hilang. Lalu penduduk berkata, itulah karena Bapak Sianu itu nggak mau menjual kudanya. Sekarang kudanya hilang kan? Sia-sia kan? Maunya tadi dijualnya dia sudah kaya. Tapi didengar oleh Bapak ini, dia berkata, semua Tuhan yang mengatur. Tunggu sebulan lagi, kuda ini pulang. Dan dia membawa 6 kuda liar. Wah, 6 kuda liar sekaligus. Lalu orang kampung berkata, wah hebat ya, sekarang kudanya menjadi 7. Tapi Bapak ini rendah hati terus. Ya, itulah rencana Tuhan, kita tidak tahu ke depan, tapi kita percaya Tuhan itu luar biasa. Kudanya ini dilatih, akhirnya kudanya ini menjadi kuda yang jinak. Tapi ada satu lagi kudanya, anak lajangnya menunggang ini kuda. Karena liarnya kuda ini liar, seperti kuda yang tidak pernah diurus. Dia lari, lalu menendang itu pohon, dan anak lajangnya ini jatuh, kakinya patah. Wah, kasihan ya Bapak Sianu ini, dulu kudanya mahal, gak mau dijual, lalu sekarang hilang, dan sekarang kudanya ada 6 dan tambah 1 lagi menjadi 7. Tapi anaknya patah. Kasihan sekali, banyak orang datang ke rumahnya. Tapi dia katakan, ada rencana Tuhan yang terbaik. Bapak ini rendah hati selalu. Apa yang terjadi saudara? 10 hari lagi ada pengumuman bahwa semua pemuda, karena di negara itu ada peperangan, ada negara lain yang mau menghancurkan negara ini. Akhirnya semua anak lajang harus berangkat ke medan pertempuran. Nah, kecuali anak bapak ini. Kenapa? Karena dia patah kakinya. Dan saat itu dia diobati. Rupanya semua pemuda yang pergi ke front pertempuran semuanya meninggal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita. Yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan cara menolong kita. Banyak pendapat-pendapat umum yang begini, yang begitulah, tapi orang tua ini tetap rendah hati, tetap berseru kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dia terima. Ya, seperti Ayub. Mengapa yang baik saja kita sanggup terima dari Tuhan, sedangkan ada sesuatu yang mengganjal di hati, atau ada sesuatu yang kita tidak ingini, kenapa kita tolak? Bukankah seperti itu kita sering dalam hidup ini? Kita sering kali menilai orang lain dari apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak melihat bagaimana tangan Tuhan menopang orang yang jatuh tersebut. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita rendah hati. Tetaplah kita berseru, berserah kepada Tuhan. Seperti nyanyian, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadi jangan hanya memandang apa yang terjadi di hadapan saudara sekarang. Ya. Tapi pandanglah bahwa apa yang Anda belum lihat sekarang, itu lebih baik yang disediakan Tuhan daripada yang Anda lihat sekarang.
Makanya kekuatan Tuhan itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan kekuatan yang kita miliki. Ya. Jangan tinggi hati ketika semuanya berjalan mulus dalam hidup kita. Jangan tinggi hati kalau persediaan beras kita, sembako kita, usaha kita masih sukses, anak-anak kita sukses. Jangan tinggi hati, saudara, jangan. Apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang, kita tidak tahu. Ya. Teruslah berseru kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi, bukan yang terjadi itu yang menghancurkan kita. Tapi ada tangan Tuhan yang lebih kuat dari apa yang kita alami sekarang. Mampukah kita bersyukur? Mampukah kita rendah hati mengatakan bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan yang kita miliki? Teruslah semangat, saudaraku. Dalam situasi banyaknya sekarang COVID-19 varian Omikron di Jakarta, bahkan di Sumatera Utara mungkin melebihi 500-an atau 600 sudah terpapar. Mari kita menjaga, mari kita memakai masker, mari kita memakai protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin, silakan vaksin, saudara. Luar biasa pemerintah kita yang masih memberikan gratis kepada kita. Jangan takut. Lebih baik kita vaksin, menjaga diri kita. Itu tangan Tuhan menolong kita masa-masa pandemi. Tetap rendah hati, karena kesanalah berkat Tuhan mengalir. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman ini terus menguatkan kami, memberikan semangat baru, bahkan mengisi kami lebih banyak lagi hidup di dalam kerendahan hati. Karena kami tahu tinggi hati itu mendahului kehancuran. Tapi orang yang rendah hati selalu tepat waktunya untuk bersyukur dan menerima berkat Tuhan. Kami percaya setiap saudara-saudara kami yang ikut di dalam pelayanan ini, Bapak, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Bangsa kami yang saat ini benar-benar menghadapi varian baru Omikron, kami tetap kuat, kami tetap semangat. Kami percaya Tuhanlah kekuatan kami, benteng kami. Ajar kami untuk terus berdoa, terus memuji nama-Mu. Berkati setiap keluarga kami, setiap rumah tangga kami, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, bahkan mengejar masa depan di dalam mencari pekerjaan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Berkati terus Yayasan Sola Gracia menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam bagi saudara kami semua.